Cek 1 2 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema sifat muslim sejati. Alhamdulillahilladzi as'asa wa nafsi sirra wa taqabbal illa tulam a'asha wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammad abduhu wa rasuluh. Alaihim syaratin wa dikrahum wa ala alihi wa sahbihi amma sara ala hadi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqna minha zawjaha wa bala fiha rajulan katsiran wa nisaa wattaqullaha tamshuna bihi wal qur'an innahu kana aliman raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadaqah yudlakum annakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza azima. Hadirin khotbah, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas semua nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya selalu memberikan, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan model utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna la yaudulu jannatu ila nafsi ma muslim." Sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang era Bukhari dan Muslim. Hadirin rahmatullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan atau klaim saja. Setidaknya seorang harus memiliki tiga sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah SWT, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahmatullah, kedudukan al-yakin yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Mayatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antara disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 menyebutkan bahwa Allah SWT mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin
mendapat petunjuk Allah SWT. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung. Tulis Al-Baqarah. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan menempuh keyakinan. Tanpa itu seseorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau, namun ia kemudian digoyah oleh kuda dan di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrah ini musibah. Hadirin rahmatullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Farah ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar, yakin meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa cukup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Kedua, al-yakin adalah yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita tersebut. Yakin terdapat Al-Quran, hadis, dan setiap mujizat Rasulullah SAW. Ketika yakin alam musyahadah ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap al-ghaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat penuh diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais. Mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahmatullah. Kedua, sifat taslim, yaitu berserah diri kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, dan kepada agama Allah. Berfirman dalam surat Al-Ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lahu wa la tamyu idza qadahu wa rasuluhu awlana yu'minikum lahum wahiratun min aflin. Tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memilih pilihan yang lain. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah SWT, dan tunduk patuh ada aturannya dengan hal ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim.
wala rabbuka la yu'minu hatta yu'minu fima shajara bainahum summa la yarji'u fi aqdihim aw imma wa qad wasan taslima. Maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka persisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sifat muslim yang ketiga, al-tawhiyah atau rela berkorban, yakin rela berkorban di jalan Allah karena sungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh alaihissalam, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu memfaakapkan jiwa dan raganya, memfaakapkan nafsu dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam salah satu ayat mengabarkan ucapan Nabi Nuh, qala rabbi inni darasu qabya ahla wan nahar. Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Ada bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyebutkan, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki tiga sifat yang telah disebutkan, yakni berserah dan rela pada korban. Afqalu qabla hada wastaghfiru adim yawma lakum wasal muslimin wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kasih kama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ya Musa ilayaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum wa iyyakum wa taqwa aqad wa la ta'min wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi innaka Hamidum Majid. Wa ja'ala jalana hada jamina wa jalana taqwa min ba'da taqwa wa la taqra fina wa la tanusina wa la Allahumma inni as'aluka huda wa raqa wa tawfasa. Allahumma inni as'aluka al-riqa wa kullama inni sanadika wa qalba khasin wa alaman salihan wa iman nafi'ah wa iman sa'in wa lakunsunika wa syafa'alan taibah ya dal jalali wal karim. Allahumma udul islam wal muslimin wa wadalahum minhum wa ajalakum ala wa kasunsan tarimin wa kita bangsa wa ajma'in. Allahumma rabbana rabbana fi satamika wa salami bikra alaika fi nahar wa astaghfir alaika fi nahar. Allahumma anzilni alaina min barakati sama wa jannana min ghairi al-ardi wa barakatu alaina fi salatin jalali wal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna Allaha ya'lamu al-qalba wa yasha wa yaqdiru al-quluba wa yasha wa dhikra wa yadhakkarun wa demikian tentang tema tentang sifat muslim sejati. Yang kedua, tema tentang Islam, agama cinta perdamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan cinta kasih sayang. Kita Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah SWT. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh al-Islam. Seluruh alam Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dan semua makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk sesama manusia, hewan dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang perdamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, wa inni ja'alakum muslimin wa fa'tabiru bihi wa tawakkulu 'ala Allah innahu sami'un alim. Kan tetapi jika mereka cenderung pada perdamaian, cenderunglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya hanya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Hajar, menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan kalau musuh cenderung kepada perdamaian. Artinya ada kelihatan tanda-tanda bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Adalah di dalam kesiapan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan murah Islam. Ayat ini menjadikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus menyampaikan perdamaian dan membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian ada inti dari ajaran Islam, adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajar untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Wa anna aradahu khafilatu min biha nasya'a'am wala na'aha aynana usyam bima su'ila wa awsaha khairira wa lahum nafsin fa'inata wattaqu fa'inna
karena bima ta'lamuna khabir. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nus atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengatakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka maupun manusia itu menurut takbiriyat pikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan melihara dirimu dari nus dan sikap tidak acuh, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mengerjakan. Demikian tentang teman-teman Islam, agama cinta perdamaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.